Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. Saudaraku, RHI, Renungan Hari Ini, saya angkat satu tema, yaitu tentang mengendalikan diri, khususnya terhadap makanan. Mengendalikan diri, khususnya terhadap makanan. Sebab gagal mengendalikan diri akan membuat kita jatuh pada dosa dan bahkan bencana. Begitulah yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saudara, dalam RHI kali ini saya sangat berharap saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan dan mari kita membuat putusan untuk hidup yang lebih baik. Berani mengendalikan diri mulai dari hal yang kecil. Kenapa puasa terkait dengan makanan? Karena puasa itu melatih mengendalikan diri. Dan namanya latihan tentu dari yang mudah. Yang mudah adalah yang tampak. Yang tampak adalah salah satunya adalah makan dan minum. Kalau kita yang mudah saja gagal mengendalikan diri, bagaimana kita akan mengendalikan diri emosi kita, mengendalikan diri keinginan kita, mengendalikan diri kerakusan kita, mengendalikan diri godaan-godaan terhadap kita, terutama yang menjadi hobi kita. Oleh sebab itu saudara, pada saat ini RHI Renungan Hari Ini angkat satu tema, yaitu tentang mengendalikan diri. Gagal mengendalikan diri akan mendatangkan bencana, bahkan dosa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, sekarang dari perpustakaan pribadi saya mengajak kita untuk belajar tema ini dan saya berharap kita akan mendapat sesuatu yang baru dari ayat-ayat yang kita baca, kita mendapat sesuatu yang baru dari ungkapan-ungkapan dalam RHI kali ini. Tuhan memberkati kita. Tema mengendalikan diri sebetulnya bukan tema yang istimewa. Biasa saja. Kalau Bapak Ibu Saudara naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi juga boleh. Dan kita ingin ke kamar kecil misalnya. Bukankah kita mengendalikan diri? Jadi kalau naik mobil pribadi ya harus lihat ada ndak nanti pom bensin supaya kita bisa berhenti dan ikut ke kamar kecil atau ke toko modern yang biasanya tersedia juga. Misalnya, kan kita tidak mungkin toh begitu kepengin ke kamar kecil baru naik mobil lepas begitu saja. Kalau waras tentu tidak akan melakukan itu. Pengendalian diri. Begitu juga ketika kita mau minum dan suasana orang lagi puasa, meskipun kita tidak puasa tapi itu musim masa berpuasa Ramadan misalnya, bukankah kita juga mengendalikan diri? Kita tidak mungkin bebas seenak sendiri minum di pinggir jalan misalnya. Pengendalian diri itu juga terjadi ketika kita ada di jalan dan lihat makanan enak di toko. Kita tuh harus berhenti dan cari parkir dan kemudian membelinya. Tidak mungkin kita tiba-tiba berhenti, tidak cari parkir, enaknya sendiri berhenti kemudian ambil tanpa bayar, nggak mungkin dong. Pengendalian diri itu bukan hal yang istimewa dan kita terbiasa melakukannya. Sebagai orang dewasa, sebagai orang beriman, sebetulnya pengendalian diri itu biasa. Saya tidak mungkin marah dan kemudian menegur keras anak saya ketika ada tamu. Ketika anakku sedang bersama teman-temannya, saya harus mengendalikan diri. Saya menghormati privasinya. Itu biasa Pak Saudara. Saya yakin Ibu Bapak dan Saudara biasa mengendalikan diri. Tapi saat ini saya mau ajak mendalami tema itu, mengendalikan diri utamanya terhadap makanan. Kita akan lihat di teks Alkitab bahwa gagal mengendalikan diri itu bikin masalah. Kita mulai dari kitab Kejadian. Saya akan mulai membaca Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Yang demikian sabdanya.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya ulangi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dan kita tahu Adam juga Hawa, atau Hawa dan akhirnya Adam melanggar itu dan mereka mati secara rohani, putus relasi dengan Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Hanya soal makanan. Jadi jangan membayangkan amin soal makanan. Bukan, ini soal perintah Tuhan. Memang kebetulan tentang makanan, tentang buah. Oleh sebab itu jangan sepelekan tentang hal ini. Kalau mengendalikan diri terhadap makanan tidak mampu, maka kita akan punya persoalan dan kesulitan yang terkait dengan hidup, bahkan dengan kesehatan kita. Nah, saudara, ayat kedua, mari kita baca dulu, nanti kita teruskan membahas. Kejadian 9 ayat 4. Kejadian 9 ayat 4. Demikian, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saya akan baca mulai ayat yang ketiga, ya. Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saudara, kita lihat perkembangannya. Semula manusia hanya boleh makan biji-bijian dan tumbuhan berbiji, tapi dalam konteks tertentu, dalam Kejadian 9 ketika air bah itu surut karena tidak ada biji-bijian, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, semua tertutup air bah, maka turunlah firman ini, boleh makan binatang tapi tidak boleh makan darah. Ayat yang keempat yang tadi kita baca. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk apa ini semua diingatkan? Karena saudara, seperti perkembangan dari Kejadian pasal 2 lalu Kejadian pasal 9, sekarang manusia berkembangnya bebas luar biasa, membuat makanan dari macam-macam aneh-aneh, bahkan yang bukan seharusnya dimakan bisa juga dimakannya. Lalu tidak peduli, bahkan yang enak-enak itu yang sebetulnya berbahaya. Tentu maksudnya adalah tentang pengendalian diri. Sate enak. Siapa bilang sate tidak enak? Tapi kalau saudara-saudara dan saya setiap hari makan sate, setiap hari makan sate, setiap hari makan sate, pasti tidak sehat. Tidak mampu mengendalikan diri. Ya, teh atau wedang enak. Tapi kalau saudara nggak mau air putih, minumnya harus teh, harus kopi, pokoknya nggak bisa air putih, masalah. Berarti tidak mampu mengendalikan diri. Karena justru kesehatan kita yang dibutuhkan itu air putih. Itu, saudara. Jadi, mengendalikan diri terhadap makanan berhubungan dengan kesehatan kita.
mengendalikan diri terhadap makanan bila gagal itu mengancam kesehatan kita. Hidup kita menjadi tidak bagus. Dan kalau kita tahu dan kita melanggar, itu artinya berdosa. Barang siapa tahu berbuat baik dan dia tidak melakukannya, itu berarti berdosa. Gitu. Kita sudah tahu kalau minuman yang jenis itu, yang dipermak di botol dengan pengawet, itu tidak sehat. Tapi kalau tiap hari kita mau enak minum ini, segar seperti di iklannya, ini menyegarkan seperti di iklannya, padahal itu mengandung zat yang tidak bagus. Oleh sebab itu saudara, saya merindukan saudara supaya kita belajar untuk mengendalikan diri dari makanan, bahkan supaya kita belajar sungguh-sungguh bagaimana mengikut Tuhan dengan hal yang bagus. Salah satunya menata hidup dan bukan bebas. Ada satu ayat untuk penutup supaya kita memahami hal ini saudara. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Saking pentingnya saudara, ayat ini diulang lagi pada Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25 dikatakan apa? Ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Persis. Jadi, saudara boleh bicara tentang makanan ini enak, ini lezat, ini nikmat. Tapi itu kan pendapat saudara. Sementara Alkitab memberitahu supaya kita mengatur, supaya kita mengendalikan diri. Dan tentu ini terkait dengan personal. Kalau saya diabetes, ya saya harus membatasi konsumsi yang manis. Kalau saya asam urat, ya saya harus membatasi untuk yang lemak dan santan. Kalau saya gangguan lambung, ya saya harus membatasi untuk makanan-makanan yang pedas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya ada gangguan jantung, ya tentu saja saya harus menata hidup untuk lebih baik saat makan tepat, hati bergembira, dan ada makanan-makanan tertentu yang sebaiknya dihindari. Itu saudara. Jadi, jangan kita berkata, sepenting senang. Ada yang disangka lurus, tapi menuju maut. Berapa banyak anak Tuhan yang menuju maut karena dia tidak sungguh-sungguh menghayati ini. Saya tidak menghakimi orang, tapi ini menjadi peringatan buat saya dan tentu juga buat saudara-saudara semua. Satu yang kurindukan adalah kita bisa hidup dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dan baik, dan menjaga diri, mengendalikan diri, mulai yang paling mudah, yaitu makanan. Bisa. Kita akan bahas lebih lanjut besok, masih tema mengendalikan diri. Dan saya percaya Tuhan berkati kita. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, kami tahu tentang mengendalikan diri dan itu bukan hal yang asing. Tapi mengendalikan diri terhadap makanan, terhadap minuman atau yang terkait dengan itu memang sepertinya mudah, tapi itu tidak mudah. Semoga Tuhan memberkati kami, mampulah kami lihat diri, konteks masing-masing orang, mampulah kami mengendalikan diri supaya kami sehat dan bisa melayani Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengendalikan diri dari makanan-makanan yang tidak semestinya sehingga kami tetap sehat. Roh Kudus tuntun dan berkati, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin.